Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah. Alhamdulillah teman-teman, kita dapat berjumpa kembali dalam sentra bahasa dengan tema yang baru, yaitu sinar matahari dengan subtema tata surya. Nah, teman-teman, apa itu tata surya? Nah, tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut dengan matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Nah, matahari adalah ibunya tata surya, sedangkan anak-anaknya adalah planet-planet yang mengikuti sambil berotasi dan mengorbit pada garis edar elipsnya masing-masing. Jadi Masya Allah teman-teman, Allah sudah menyiapkan garis edar masing-masing planet untuk mengelilingi matahari. Jadi ketika mereka mengelilingi matahari, maka tidak terjadi benturan satu sama lain karena mereka sudah punya tempatnya masing-masing. Ya, teman-teman. Nah, jadi itulah tata surya. Selanjutnya kita masuk ke susunan tata surya. Nah, teman-teman, dalam tata surya kita ada 8 planet yang mengelilingi matahari. Yang pertama ada namanya Merkurius, yaitu planet yang paling kecil dan paling dekat dengan matahari. Yang kedua ada planet Venus, yaitu planet terdekat kedua setelah Merkurius. Nah, nama lainnya adalah bintang Kejora. Selanjutnya yang ketiga, Bumi. Nah, Bumi ini planet terdekat ketiga dari matahari. Juga termasuk planet terpadat dan terbesar kelima dalam tata surya. Nah, terkadang planet Bumi disebut juga planet biru. Oke, teman-teman. Selanjutnya Mars. Nah, Mars ini merupakan planet terdekat keempat dalam tata surya. Biasanya disebut dengan planet merah. Kenapa? Karena adanya besi oksidan yang ada di planet Mars. Nah, selanjutnya Jupiter. Jupiter merupakan planet terdekat kelima dari matahari. Biasanya Jupiter disebut juga planet terbesar dalam tata surya. Lalu, planet Jupiter mengandung gas hidrogen dan helium. Nah, selanjutnya ada Saturnus, yaitu planet keenam yang ada dalam tata surya dan merupakan planet terbesar kedua setelah Jupiter. Nah, Saturnus juga disebut dengan planet bercincin karena di antara semua planet hanya planet Saturnus yang memiliki cincin yang mengelilingi planetnya, ya. Jadi hanya Saturnus yang memiliki cincin di antara semua planet yang ada dalam tata surya. Lalu selanjutnya ada Uranus, yaitu planet ketujuh yang ada dalam tata surya. Planet ini memiliki jari-jari terbesar ketiga dan memiliki massa terbesar keempat dalam tata surya. Dan yang terakhir ada Neptunus, yaitu planet terjauh ke-8 dari matahari. Memiliki diameter terbesar keempat dan massa terbesar ketiga dalam tata surya. Jadi, itulah tadi 8 planet yang ada dalam tata surya. Oke teman-teman, bisa dipahami ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke materi bahasa, yaitu menulis kalimat SPOK. Nah teman-teman, kita sudah pernah membahas kalimat SPOK ya sebelumnya. Nah kali ini kita akan mengingat kembali, kita akan membahas kembali bagaimana cara menulis kalimat SPOK yang baik dan benar. Yang pertama, kalimat adalah gabungan kata yang mengandung makna. Kalimat berisi suatu pemikiran atau amanat yang jelas.
Nah, kalimat memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, teman-teman, unsur subjek dan predikat dalam satu kalimat itu merupakan unsur yang pokok yang harus dipenuhi pada setiap kalimat. Jadi harus ada subjek dan predikatnya ya. Jadi dalam satu kalimat itu minimal ada subjek dan predikat. Sedangkan unsur objek dan keterangan bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa itu subjek. Subjek merupakan unsur yang melakukan pekerjaan, ya. Contoh, ibu memasak di dapur. Nah, ibu itu merupakan subjeknya. Lalu ada kalimat Raisa menulis cerita. Nah, Raisa itu merupakan subjek. Subjek ini orangnya ya, teman-teman. Jadi, orang yang melakukan suatu pekerjaan. Lalu yang kedua ada predikat, unsur yang menjelaskan pekerjaan subjek. Atau biasanya predikat ini bisa kata kerja, ya. Ibu memasak di dapur. Nah, kata memasak itu merupakan predikat. Sama ya, Raisa menulis cerita. Menulis itu merupakan predikat. Nah, jadi memasak, menulis itu merupakan kata kerja, ya, predikatnya. Lalu yang selanjutnya ada objek, yaitu unsur yang dikenai pekerjaan. Nah, biasanya objek ini merupakan kata benda. Contoh, Mada mencuci baju. Nah, baju itu merupakan kata benda. Lalu di kalimat berikutnya ada Afan makan sepotong roti. Afan makan sepotong roti. Sepotong roti itu merupakan objeknya, ya, kata bendanya. Jadi objek itu merupakan unsur yang dikenai pekerjaan. Lalu selanjutnya ada keterangan, yaitu unsur yang menjelaskan semua kalimat dapat diletakkan di awal atau di akhir kalimat. Nah, keterangan ini bisa keterangan tempat, keterangan cara, ya, bisa sebab akibatnya, ya teman-teman. Jadi keterangan itu juga bisa diletakkan di awal maupun di akhir. Contoh kalimat yang menggunakan kata keterangan di akhir kalimat. Yazid bermain bola di lapangan. Nah, di lapangan ini menunjukkan keterangan tempat, ya. Tapi dia ditaruhnya di belakang. Nah, bagaimana kata keterangan ditaruh di depan? Di awal kalimat. Contoh di kalimat kedua. Setiap pagi Syakira menyapu halaman rumah. Setiap pagi ini merupakan kata keterangan waktu, ya. Jadi keterangan waktu. Setiap pagi Syakira menyapu halaman rumah. Nah, jadi keterangannya yaitu setiap pagi. Ada di depan ya, depan kalimat. Nah, selanjutnya kita lihat contoh kalimat SPOK yang lengkap. Syakira membaca sebuah buku di kamarnya. Nah, kira-kira mana yang termasuk subjek? Ya, Syakira. Syakira termasuk subjeknya. Lalu membaca. Membaca ini apa? Predikat. Sebuah buku, objeknya. Di kamarnya, keterangan tempat, ya. Jadi subjek, predikat, objek, dan keterangan tempat. Syakira membaca sebuah buku di kamarnya. Lalu kalimat kedua. Setiap hari Afan mengulang hafalannya. Nah, ini coba lihat. Setiap hari termasuk apa? Kata keterangan waktu. Oke. Lalu Afan. Afan ini termasuk apa? Ya, termasuk subjek. Lalu mengulang. Nah, mengulang ini termasuk predikat dan hafalannya ini objeknya. Ya, teman-teman. Afan subjek,
mengulang predikat, hafalannya objek. Setiap hari, Afan mengulang hafalannya. Keterangan waktu, subjek, predikat, objek. Nah, jadi teman-teman bebas ya kalau mau meletakkan kata keterangan di awal atau di akhir kalimat. Begitu. Oke, teman-teman? Oke. Alhamdulillah, Ibu rasa cukup ya materi kita untuk hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke pekerjaan, tugas teman-teman. Yang pertama, silahkan teman-teman tulis minimal 10 kalimat SPOK yang berkaitan dengan sinar matahari atau tata surya ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman boleh buat kalimat SPOK yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Lalu yang kedua, silahkan teman-teman buat sebuah gambar ya yang menjelaskan tentang tata surya. Nah, jadi nanti teman-teman boleh menggambar yang menjelaskan tentang tata surya. Bebas mau gambarnya seperti apa, pastikan diberi warna ya teman-teman. Ya, biar gambarnya menarik untuk dilihat. Nanti setelah ini teman-teman mau tempel di kamar teman-teman, boleh silahkan. Jadi pastikan buat yang semenarik mungkin, sekreatif mungkin, seimajinasinya teman-teman masing-masing. Oke? Oke teman-teman, alhamdulillah Ibu rasa cukup untuk materi sentra bahasa hari ini. Semoga teman-teman diberikan kemudahan untuk menyelesaikan pekerjaan hari ini. Bismillah tutup ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.